Pada dahulu kala di sebuah kerajaan yang damai dan sejahtera, muncullah monster mengerikan yang sedang mengintai para penduduk di kegelapan sebuah hutan yang tak jauh dari sana. Hingga suatu saat, monster tersebut menyerang para warga desa di sana, hingga muncullah seorang kesatria yang langsung mengusir monster tersebut dari desa itu. Kesatria itu bernama Gloret, di mana saat itu juga ia bersumpah akan selalu menjaga dan melindungi desanya dari monster itu. 1000 tahun pun berlalu, yang dimana kerajaan pada saat ini terlihat jauh lebih modern. Malam itu ratu kerajaan akan melantik kesatria mereka yang baru, yang dimana pelantikan itu disiarkan secara langsung kepada penduduk. Dia adalah kesatria pertama dalam 1000 tahun terakhir ini, yang terlahir dari kalangan rakyat biasa. Di mana tekadnya yang kuat, membuat dirinya mendapat nilai terbaik, dan dapat terpilih menjadi seorang kesatria. Namun saat itu, juga terdapat seseorang dari keluarga Glorit yang akan melakukan pelantikan, di mana dia juga sahabat dekat Ballister yang bernama Golden Loin. Saat mereka semua sedang bersiap-siap, datang seorang pelayan yang memberikan pedang-pedang milik mereka. Tak lama dari itu mereka kedatangan rektor yang langsung memberi arahan kepada para ksatria. Selesai dari sana, mereka langsung menuju stadion untuk melakukan pelantikan, yang dimulai dengan Golden Loin terlebih dahulu. Saat Ratu telah melantik Golden Loin, dan dilanjutkan dengan pelantikan Ballister, tiba-tiba suatu hal yang tak diinginkan pun terjadi, di mana pedang yang Ballister pegang, tiba-tiba mengeluarkan laser yang langsung membunuh Ratu. Di suatu tempat terlihat seorang gadis yang tertarik dengan aksi pembunuhan ratu yang diperbuat Ballister. Kembali lagi kepada Ballister yang sedang membuat lengan robot miliknya di suatu tempat yang jauh dari para penduduk, di mana pada saat penyerangan ratu kemarin Golden Loin sempat menebas tangan kanannya. Tak lama dari itu, dia dikejutkan dengan kedatangan gadis tadi yang telah sampai dan menemukan persembunyian Ballister. Di sini gadis itu memperkenalkan diri bernama Nimona, di mana Nimona tertarik dengan aksi kejahatan Ballister, dan mengajukan diri untuk menjadi kaki tangan Ballister, untuk melakukan kejahatan yang lebih besar pastinya. Ballister yang mendengar itu, mencoba menjelaskan kepada Nimona bahwa hal tersebut bukanlah perbuatan Ballister, di mana pasti ada orang lain yang telah menjebak dirinya. Nimona yang mendengar itu sempat kecewa bahwa itu bukanlah perbuatan Ballister, namun Nimona tetap akan membantu Ballister untuk mengembalikan nama baik Ballister di mata kerajaan. Di mana saat itu Nimona membuat perjanjian kepada Ballister, jika nama baik Ballister kembali, Ballister harus mengangkatnya menjadi kaki tangannya. Ballister yang menolak dan akan pergi dari sana, malah tertangkap yang membuat dirinya harus mendekam di penjara. Tak lama dari itu, rektor mengunjungi dan mengutarakan kekecewaannya terhadap Ballister, yang mana mulai saat ini, rektor tidak lagi percaya terhadap perkataan Ballister. Ballister mencoba meyakinkan kembali rektor, namun atas perbuatan Ballister dengan disaksikannya semua penduduk, bahwa Ballister telah membunuh ratu, rektor belum bisa kembali percaya dengannya. Lagi-lagi Ballister dibuat terkejut oleh kedatangan Nimona yang entah dari mana dia datang, di mana dia dapat berpindah keluar penjara dengan sangat mudah. Nimona yang berada di luar, langsung merusak kode akses penjara, di mana pada saat itu juga, mereka berdua segera pergi dari sana. Nimona yang melakukan kekacauan, membuat mereka ketahuan, dan dari sini aksi pelarian mereka pun dimulai. Hingga sampai suatu saat mereka terjebak di sebuah ruangan. Namun tiba-tiba, Nimona berubah wujud menjadi seekor badak yang langsung menghajar para prajurit. Hingga membuat seisi kerajaan hancur dibuat mereka.
Saat Ballister telah terbangun dari pingsannya, Nimona langsung memberi sarapan, di mana Nimona juga telah membuat daftar investigasi siapa saja yang mungkin terlibat dalam pembunuhan ratu. Dan misi awal mereka dimulai dengan menangkap pelayan, yang mungkin saja mengetahui, atau dalang atas kejadian terbunuhnya ratu kerajaan. Di kerajaan yang terlihat telah sebagian hancur, Rektor memberi arahan kepada para kesatria, dan mengerahkan mereka semua, untuk menangkap Ballister dan Nimona. Di perjalanan menuju kereta bawah tanah, terlihat seisi kota yang sedang mendengarkan peringatan bahaya dari Rektor. Hingga saat akan sampai, para prajurit kerajaan sedang melakukan pemeriksaan. Ballister yang melihat itu sempat cemas, namun para prajurit tiba-tiba teralihkan, dengan Nimona yang telah berubah menjadi sosok seperti Ballister. Golden Loin yang melihat rekaman CCTV, mengetahui bahwa itu bukanlah Ballister yang asli, di mana sahabatnya, Ballister yang asli tidak menyukai musik jazz. Dan benar saja sesaat kemudian muncul Ballister yang langsung masuk ke dalam kereta. Saat para prajurit dan Golden Loin akan menangkap Ballister dan Nimona, para prajurit kehilangan mereka yang telah kabur dari sana. Dalam pelarian itu, mereka melihat pelayan yang mereka cari, dan tak lama Nimona langsung pergi untuk mengejarnya, di mana mereka berpencar pada saat itu. We're just gonna take a look. Saat mereka menginterogasi pelayan itu, dia menceritakan sejujurnya kepada mereka. Di mana pada waktu itu, dia sedang mencoba jubah Ballister, namun tiba-tiba Rektor datang, dan langsung mengganti pedang milik Ballister dengan pedang yang Rektor bawa, di mana semua itu terekam jelas di handphone milik pelayan. Nimona memberi saran untuk mengupload saja video tersebut, namun Ballister menolaknya, dan lebih memilih memberitahu hal tersebut secara langsung kepada Golden Loin. Tetapi saat mereka akan memberitahu hal yang tersebut kepada Golden Loin, tiba-tiba handphone yang menjadi bukti ditembak oleh seorang prajurit, yang membuat barang buktinya hilang. Ballister masih terus mencoba meyakinkan Golden Loin, tetapi pada saat itu bukti yang tidak ada membuat Golden Loin tidak percaya terhadapnya. Rektor yang dirinya telah ketahuan oleh Ballister, menyuruh para penjaga untuk menangkap Ballister dan Nimona. Ketika Nimona sedang membantu Ballister, datang sebuah mobil yang akan menabrak seorang gadis kecil, dan Nimona yang melihat itu langsung membantu menghadang mobil itu. Dari kejadian ini kita sedikit mengetahui bahwa Nimona sebenarnya baik, tetapi gadis tersebut malah mengacungkan senjata yang membuat Nimona teringat sesuatu. Sesampainya mereka di tempat persembunyian, Nimona menanyakan mengapa semua orang hanya memandangnya sebagai seorang monster, meskipun dia telah baik. Dan dari awal film juga kita tidak melihat ada satu orang pun yang telah Nimona bunuh. Di sini Ballister juga menceritakan kekecewaan kepada sahabatnya, yang tidak lagi percaya dengan Ballister. Mereka yang telah mengetahui sebenarnya, pergi untuk menjebak Rektor untuk mengakui semua yang telah dilakukannya. Di sini Nimona berubah menjadi Golden Loin, di mana Nimona yang terus-menerus memberikan pertanyaan. Hingga pada akhirnya, Rektor mengakui perbuatan yang telah dia lakukan pada saat itu. Saat akan memberikan pedang milik Ballister, Rektor mencoba membunuh Golden Loin, yang sebenarnya itu adalah Nimona. Namun selesai Ballister mendapatkan video pengakuan tersebut, Nimona kembali ke wujud semula, dan mereka langsung mengupload video pengakuan Rektor tersebut, dan dalam waktu singkat semua penduduk kota melihat itu.
Saat semua penduduk mulai mengetahui yang sebenarnya, rektor yang pandai memutarbalikkan fakta, menghasut Golden Loin, bahwa sebenarnya yang bersalah adalah Nimona, di mana Nimona telah menghasut Ballister untuk melakukan hal tersebut, dan Golden Loin yang mendengar penjelasan rektor, langsung menemui Ballister untuk menjebak Nimona, dan Ballister yang mendengar hal tersebut, menolak ajakan sahabatnya itu. Saat Ballister kembali ke tempat persembunyian mereka, para prajurit yang telah mengikuti Ballister, langsung mengejar Nimona untuk menangkapnya. Nimona yang melihat itu, langsung pergi keluar tembok untuk menjauh dari sana, hingga sampai di suatu tempat sumur tua. Nimona mengingat suatu kejadian yang membuat dia bersedih. Back to the shadows from whence you came. Nimona yang marah, berubah menjadi sosok monster yang sangat mengerikan dan langsung pergi menuju perkotaan. Terus-menerus para prajurit menyerangnya, namun Nimona masih terus bangkit dan terus berjalan ke depan tanpa melakukan perlawanan terhadap mereka. Hingga suatu saat kita mengetahui hal yang dilakukan Nimona, di mana dia akan menusukkan jantungnya di depan semua penduduk, agar mereka semua melihat kematian dirinya, dan tak ada lagi yang perlu mereka takutkan. Sebenarnya dari sebelum Nimona berubah menjadi monster tadi, kita telah mengetahui bahwa dahulu Nimona tidak bermaksud sedikitpun untuk melukai penduduk, dia hanya seorang monster yang sangat kesepian, dan ingin memiliki seorang teman. Dan Ballister pun bergegas ke sana, untuk menyelamatkan dan menenangkan Nimona. And you're not alone. Rektor yang melihat itu akan menjadi masalah besar baginya, bergegas pergi ke tempat senjata yang dapat membunuh Nimona, sekaligus akan memusnahkan hampir seluruh penduduk yang ada di sana. Ballister bergegas mengajak Nimona untuk pergi, namun Nimona yang banyak mendapatkan pelajaran hidup dari Ballister, dari dia yang mau berteman dengan Nimona, hingga Ballister yang mengajarkan hidup yang lebih baik kepadanya. Di sini Nimona lebih memilih pergi untuk mengorbankan dirinya untuk menghadang senjata itu, karena dengan hal itu, Nimona dapat merubah pandangan penduduk kepadanya. Nimona! Dan ya, seperti nasi yang telah menjadi bubur, Nimona yang telah tiada barulah para penduduk di sana percaya kepadanya. Di akhir film Ballister kembali mengenang saat-saat dia bersama Nimona di rumah persembunyian mereka, namun saat itu tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Dan dari ekspresi Ballister yang seperti itu, kita mendapat kesimpulan mungkin saja itu adalah Nimona, di mana tembakan dari senjata itu tidak mengenai jantungnya yang membuat dia masih hidup. Please, your dusty mood don't vibe with me. You are old and so therefore I'm